Penataan perlengkapan kantor. Outline. Bagian 1. Pendahuluan. Bagian 2. Jenis perlengkapan kantor. Bagian 3. Penempatan peralatan dan fasilitas. Bagian 4. Organisasi dan penyimpanan. Bagian 5. Faktor lingkungan dan ergonomi. Bagian 6. Aspek teknologi dan aksesibilitas. Bagian 7. Keamanan dan perlindungan data. Bagian 8. Kesimpulan. Bagian 1. Pendahuluan. A. Pengenalan penataan perlengkapan kantor. Penataan perlengkapan kantor adalah aspek penting dalam merancang dan mengelola ruang kerja agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Ini melibatkan perencanaan strategis dalam pengorganisasian, penempatan, dan pemeliharaan berbagai barang dan peralatan kantor. Penataan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan karyawan, dan efisiensi operasional perusahaan. B. Tujuan penataan perlengkapan kantor. Tujuan penataan perlengkapan kantor mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan nyaman. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penataan perlengkapan kantor. 1. Fungsionalitas dan efisiensi. Mendukung penataan yang baik dirancang untuk mendukung alur kerja yang efisien, meminimalkan gangguan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Pengorganisasian ruang, tujuan utama adalah menyusun peralatan dan furnitur sedemikian rupa sehingga memudahkan akses dan penggunaan yang optimal. 2. Ergonomi dan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan karyawan, merancang ruang kerja yang mendukung ergonomi membantu mengurangi risiko cedera dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh posisi duduk atau penggunaan peralatan yang tidak tepat. Kenyamanan karyawan, memberikan lingkungan yang nyaman dan mendukung kesejahteraan mental dan fisik karyawan. 3. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemampuan diatur ulang, menciptakan ruang yang dapat diatur ulang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan struktur organisasi. Penggunaan ruang yang multifungsi, membuat ruang yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mendukung kolaborasi, pertemuan, individu. 4. Branding dan citra perusahaan. Merefleksikan identitas perusahaan, merancang ruang yang mencerminkan budaya, nilai, dan identitas merek perusahaan untuk menciptakan kesan positif pada karyawan dan pengunjung. Penempatan logo dan branding, memastikan penempatan logo dan elemen branding sesuai dengan citra perusahaan. 5. Kolaborasi dan komunikasi. Fasilitasi kolaborasi, menciptakan ruang yang mendukung kolaborasi tim dan pertukaran ide antar karyawan. Komunikasi yang efektif, merancang ruang untuk meningkatkan komunikasi internal dan eksternal. 6. Penggunaan teknologi dan infrastruktur. Integrasi sistem teknologi, menyusun ruang dengan mempertimbangkan integrasi teknologi yang mendukung kebutuhan operasional dan kreativitas. Pemasangan internet dan listrik, memastikan akses yang mudah terhadap jaringan internet dan sumber daya listrik. Dan kesan positif. Desain interior yang menarik, menciptakan ruang yang estetis dan memberikan kesan positif kepada karyawan dan pengunjung. Pemilihan warna dan pencahayaan, memperhatikan elemen-elemen desain, seperti warna dan pencahayaan, untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan. 8. Keberlanjutan dan daur ulang. Penggunaan bahan ramah lingkungan, merancang ruang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan praktik daur ulang. Program daur ulang dan pengelolaan limbah, mengintegrasikan program daur ulang dan pengelolaan limbah di lingkungan kerja. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penataan perlengkapan kantor dapat memberikan dampak positif pada kinerja dan kesejahteraan karyawan, serta kontribusi pada pencapaian tujuan bisnis perusahaan. C. Pentingnya penataan perlengkapan kantor. Penataan perlengkapan kantor memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penataan perlengkapan kantor sangat penting. 1. Efisiensi operasional. Penataan yang baik membantu menciptakan alur kerja yang efisien, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Lokasi yang tepat untuk peralatan dan barang-barang penting mempermudah akses dan penggunaan yang cepat. 2. Kesejahteraan karyawan.
Penataan yang memperhatikan aspek ergonomis dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kesehatan fisik. Ruang kerja yang bersih dan tertata rapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental karyawan. 3. Fasilitasi kolaborasi. Penataan yang baik mendukung kolaborasi antar karyawan dengan menciptakan ruang terbuka atau area khusus yang memfasilitasi pertemuan dan diskusi. Pemilihan penempatan furnitur dan peralatan dapat memudahkan dan kerja sama tim. 4. Keselamatan dan keamanan. Penataan yang tepat dapat mengurangi risiko kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Perangkat keras dan peralatan yang ditempatkan dengan benar membantu menghindari potensi bahaya. 5. Identitas perusahaan dan branding. Penataan mencerminkan identitas merek dan nilai-nilai perusahaan dapat meningkatkan citra dan memberikan kesan positif pada karyawan dan pengunjung. Penempatan logo dan elemen branding dapat memperkuat kesan perusahaan. 6. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Penataan yang dapat diatur ulang memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan struktur organisasi tanpa mengalami kesulitan besar. Ruang yang fleksibel memfasilitasi adaptasi terhadap tren bisnis dan perkembangan teknologi. 7. Penggunaan teknologi yang efektif. Integrasi yang baik dari teknologi dan infrastruktur dalam penataan kantor, efisiensi dan kinerja operasional. Penempatan yang strategis dari sumber daya teknologi mendukung kebutuhan komunikasi dan akses informasi. 8. Peningkatan kreativitas dan kinerja. Penataan yang kreatif dan inspiratif dapat merangsang kreativitas karyawan dan meningkatkan motivasi. Lingkungan kerja yang tertata rapi dan bersih dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk pemikiran positif dan fokus. 9. Pengelolaan persediaan yang efisien. Penataan yang baik membantu dalam pengelolaan persediaan, meminimalkan kelebihan atau kekurangan barang, dan mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. 10. Penghematan biaya. Dengan penataan yang efisien, perusahaan dapat mengurangi pemborosan ruang, mencegah kehilangan waktu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang semuanya dapat menghasilkan penghematan biaya. Dengan memahami pentingnya penataan perlengkapan kantor, perusahaan dapat menciptakan kerja yang mendukung pencapaian tujuan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Bagian 2. Jenis perlengkapan kantor. A. Bergerak dan tidak bergerak. Dalam konteks perlengkapan kantor, perbedaan antara barang yang bergerak, movable, dan tidak bergerak, non-movable, biasanya terkait dengan mobilitas atau kemampuan untuk dipindahkan. Berikut adalah contoh barang perlengkapan kantor yang dapat dikategorikan sebagai bergerak dan tidak bergerak. 1. Barang bergerak, movable. Peralatan elektronik pribadi, laptop, tablet, dan perangkat mobile yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Perlengkapan pribadi karyawan, tas laptop, headset, dan barang-barang pribadi lainnya yang mudah dibawa karyawan. Kursi dan meja lipat. Kursi dan meja yang dirancang untuk mudah dilipat dan dipindahkan, sering digunakan untuk ruang rapat atau acara khusus. Roda di bawah meja, beberapa meja kantor dilengkapi dengan roda untuk memudahkan perpindahan. 2. Barang tidak bergerak, non-movable. Lemari kantor, lemari arsip dan rak buku yang cenderung tetap di tempatnya dan sulit untuk dipindahkan tanpa membongkar isinya. Partisi atau layar ruangan, struktur pemisah ruangan yang cenderung tetap di tempatnya untuk menciptakan ruang yang berbeda di kantor. Meja dan kursi kantor standar, meja dan kursi kantor yang tidak dirancang untuk mudah dipindahkan. Perangkat presentasi tetap, misalnya, proyektor yang terpasang pada langit-langit atau dinding. Namun, perlu diingat bahwa banyak barang di kantor dapat memiliki elemen bergerak dan tidak bergerak. Misalnya, meskipun sebuah meja mungkin non-movable, peralatan di atas meja, komputer, printer, bisa saja bergerak. Oleh karena itu, kategorisasi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif. B. Habis pakai. Dalam konteks perlengkapan kantor, perbedaan antara barang yang habis pakai, consumable, dan tidak habis pakai, non-consumable, biasanya terkait dengan apakah barang tersebut dapat digunakan berulang atau memiliki umur pakai tertentu. Berikut adalah contoh barang perlengkapan kantor yang dapat dikategorikan sebagai habis pakai dan tidak habis pakai. 1. Barang habis pakai, consumable. Alat tulis kantor, pensil, pena, spidol, kertas, staples, dan penghapus.
Alat-alat ini umumnya digunakan dan dibutuhkan secara rutin, dan mereka memiliki umur pakai terbatas. Peralatan kebersihan, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tisu, dan produk pembersih kantor. Barang-barang ini umumnya digunakan secara teratur dan perlu diganti ketika habis. Toner dan kertas printer, konsumabel ini diperlukan untuk printer dan memiliki batas pemakaian, sehingga perlu diganti secara berkala. Perlengkapan daur ulang, tempat sampah dan kantong plastik daur ulang yang dikonsumsi dan perlu diganti ketika penuh. 2. Barang tidak habis pakai, non-consumable. Perangkat keras komputer, laptop, dan perangkat keras lainnya yang tidak memiliki umur pakai terbatas dan dapat digunakan secara berulang. Furnitur kantor, meja, kursi, lemari, dan perabotan lainnya yang umumnya bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Alat tulis kantor kualitas tinggi, misalnya, pena mewah atau set alat tulis yang dirancang untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Perangkat telekomunikasi, telepon kantor dan sistem PBX yang umumnya bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika mengelola persediaan kantor, memahami perbedaan antara barang habis pakai dan tidak habis pakai penting untuk perencanaan persediaan dan pengelolaan biaya. Barang habis pakai perlu dipesan kembali secara teratur, sementara barang tidak habis sebagai investasi jangka panjang. Bagian 3. Penempatan peralatan dan fasilitas. A. Penempatan meja dan kursi. 1. Prinsip ergonomi dalam penempatan. Prinsip ergonomi sangat penting dalam penempatan meja dan kursi di lingkungan kantor. Ergonomi berfokus pada desain yang memperhatikan kenyamanan dan efisiensi pengguna dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Berikut adalah prinsip ergonomi yang dapat diterapkan dalam penempatan meja dan kursi. A. Penyesuaian ketinggian meja dan kursi. Pastikan meja memiliki ketinggian yang sesuai dengan tinggi tubuh pengguna. Idealnya, siku pengguna harus membentuk sudut 90 derajat saat mereka duduk. Atur ketinggian kursi sehingga kaki pengguna dapat menyentuh lantai dengan nyaman, dan paha sejajar dengan lantai. B. Dukungan untuk punggung dan bokong. Pilih kursi dengan penyangga punggung yang dapat diatur. Pastikan bahwa kursi memberikan dukungan yang cukup untuk bagian bawah punggung dan bokong, menghindari tekanan berlebih pada tulang belakang. C. Posisi monitor dan keyboard. Letakkan monitor pada tingkat mata atau sedikit di bawahnya untuk menghindari membungkuk atau mengangkat kepala secara berlebihan. Atur keyboard sehingga siku membentuk sudut 90 derajat dan pergelangan tangan sejajar dengan lantai saat digunakan. D. Penggunaan bantalan dan alas kaki. Sediakan bantalan untuk pergelangan tangan dan bokong untuk mengurangi tekanan dan menghindari cedera. Jika mungkin, sediakan alas kaki untuk memberikan dukungan tambahan dan meningkatkan kenyamanan. E. Ruangan gerak yang cukup. Pastikan ada cukup ruang di bawah meja untuk kaki pengguna. Biarkan ruang gerak yang cukup di sekitar meja untuk menghindari rasa sesak atau keterbatasan gerak. F. Variasi posisi kerja. Berikan variasi posisi kerja dengan menggunakan meja atau kursi yang dapat diatur tingginya. Ajarkan karyawan untuk melakukan istirahat singkat atau gerakan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot. G. Penataan periferal. Letakkan perangkat seperti mouse dan telepon di tempat yang mudah dijangkau tanpa perlu membungkuk atau meraih secara berlebihan. Sediakan kabel dan saluran kabel yang tertata rapi untuk mencegah kekacauan dan risiko tersandung. H. Pencahayaan yang baik. Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup untuk menghindari ketegangan mata. Hindari pantulan yang berlebihan pada layar monitor dan pastikan bahwa pencahayaan tidak terlalu terang atau terlalu redup. I. Evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi ergonomi secara berkala untuk memastikan bahwa konfigurasi meja dan kursi masih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sesuaikan penempatan jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Prinsip ergonomi ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan dapat meningkatkan kesehatan serta produktivitas karyawan. Dengan memperhatikan kebutuhan individu dan memastikan penempatan peralatan yang sesuai, perusahaan dapat menciptakan kondisi kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan. 2. Penataan untuk kolaborasi. Penataan ruang kantor untuk kolaborasi merupakan langkah penting dalam mendukung kerja tim dan interaksi antar karyawan. Kolaborasi dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Berikut adalah beberapa prinsip dalam penataan untuk kolaborasi.
Ruang terbuka kolaboratif. Sediakan ruang terbuka yang nyaman dan dilengkapi dengan perabotan yang mendukung kolaborasi. Gunakan meja bersama, kursi yang dapat diatur, atau sofa untuk menciptakan atmosfer yang bersahabat dan ramah. B. Pusat pertemuan atau ruang rapat kecil. Tentukan ruang khusus untuk pertemuan kecil atau sesi brainstorming. Dengan perabotan yang memungkinkan diskusi terbuka dan pertukaran ide. C. Teknologi kolaboratif. Sediakan teknologi yang mendukung kolaborasi, seperti layar sentuh interaktif, proyektor, atau perangkat lunak kolaboratif. Pastikan peralatan tersebut mudah diakses dan digunakan. D. Area lounge atau ruang santai. Desain area lounge yang dapat diakses untuk karyawan mengambil istirahat atau berdiskusi santai. Tempatkan perabotan yang nyaman untuk menciptakan suasana yang santai dan ramah. E. Ruang kopi atau pantry. Perhatikan penempatan ruang kopi atau pantry di tempat yang mudah diakses oleh semua karyawan. Fasilitasi ruang ini dengan meja bersama untuk mendukung percakapan informal. F. Pengaturan meja fleksibel. Gunakan meja yang dapat diatur atau dipindahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel. Sesuaikan penempatan meja agar memfasilitasi kolaborasi atau departemen. G. Dinding magnet atau papan tulis. Gunakan dinding magnet atau papan tulis di area kolaboratif untuk memungkinkan karyawan menuliskan ide-ide atau proyek bersama. Fasilitasi ruang tersebut dengan peralatan menulis yang mudah dijangkau. H. Penggunaan warna dan pencahayaan yang cerah. Pilih warna dan pencahayaan yang cerah untuk menciptakan suasana yang bersemangat dan mendukung kreativitas. Pertimbangkan penggunaan warna yang membangkitkan semangat kolaborasi. I. Tempat duduk yang nyaman. Pastikan kursi dan sofa yang tersedia nyaman untuk digunakan dalam sesi kolaborasi. Pertimbangkan preferensi ergonomis untuk meningkatkan kenyamanan. J. Privasi dan keterbukaan. Sediakan ruang yang memberikan privasi untuk diskusi atau pertemuan yang lebih pribadi. Jaga keterbukaan dengan desain yang memungkinkan sirkulasi udara dan cahaya. K. Evaluasi penggunaan. Dan evaluasi bagaimana ruang kolaboratif digunakan oleh karyawan. Dapatkan umpan balik untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan penataan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, perusahaan dapat mendorong inovasi, komunikasi yang efektif, dan pencapaian tujuan bersama. Ruang yang dirancang untuk kolaborasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan semangat tim dan hasil kerja yang lebih baik. B. Fasilitas umum. 1. Ruang pertemuan. Ruang pertemuan merupakan fasilitas umum yang memainkan peran penting dalam mendukung kolaborasi, diskusi, dan pengambilan keputusan di lingkungan kantor. Penataan ruang pertemuan dapat memengaruhi efektivitas pertemuan dan keterlibatan peserta. Berikut adalah beberapa prinsip dalam penataan ruang pertemuan. A. Tata letak fleksibel. Gunakan meja dan kursi yang dapat diatur agar tata letak ruang pertemuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertemuan. Konfigurasi ruang pertemuan untuk mendukung jenis pertemuan yang berbeda. B. Pengaturan meja dan kursi. Pilih pengaturan meja dan kursi yang mendukung diskusi terbuka dan interaksi antar peserta. Atur meja dan kursi sedemikian rupa sehingga semua peserta dapat melihat dengan jelas. C. Peralatan presentasi yang canggih. Pasang peralatan presentasi yang canggih, seperti layar proyektor, sistem audio, dan perangkat lunak kolaboratif. Pastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik sebelum pertemuan dimulai. D. Desain interior yang nyaman. Perhatikan desain interior ruang pertemuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memotivasi. Pertimbangkan penggunaan warna, pencahayaan, dan dekorasi yang mendukung fokus dan kreativitas. E. Pemisahan dari ruang kerja. Pisahkan ruang pertemuan dari area kerja sehari-hari untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus. Gunakan desain atau untuk menciptakan perbedaan antara ruang pertemuan dan ruang kerja. F. Ketersediaan peralatan flip chart atau papan tulis. Sediakan flipchart, whiteboard, atau papan tulis untuk mendukung presentasi dan ilustrasi ide. Pastikan stok spidol dan peralatan tulis yang cukup. G. Kursi dan meja yang ergonomis. Pastikan kursi dan meja yang digunakan di ruang pertemuan ergonomis dan nyaman. Fasilitasi penggunaan kursi yang mendukung postur tubuh yang baik. H. Penataan tempat duduk yang fleksibel. Sediakan tempat duduk yang dapat dipindahkan untuk memungkinkan variasi dalam pengaturan pertemuan.
Sesuaikan penataan tempat duduk dengan jenis pertemuan yang diadakan. Teknologi video konferensi. Jika ruang pertemuan mendukung video konferensi, pastikan bahwa perangkat dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Sediakan kamera dan mikrofon yang jelas untuk memastikan kualitas komunikasi. J. Tata letak yang terbuka dan inklusif. Ciptakan tata letak yang terbuka dan inklusif untuk meningkatkan keterlibatan seluruh peserta. Hindari pengaturan yang menciptakan hierarki yang terlalu jelas. K. Aksesibilitas dan keterjangkauan. Pastikan ruang pertemuan mudah diakses dan dapat dijangkau oleh semua anggota tim. Sediakan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas sesuai dengan standar dan regulasi. L. Penyusunan tempat duduk berbasis tujuan. Susun tempat duduk berdasarkan tujuan pertemuan, misalnya, pengaturan untuk diskusi, presentasi, atau sesi pelatihan. Sesuaikan ruang pertemuan dengan kebutuhan acara. M. Pertimbangkan keamanan. Pertimbangkan keamanan dalam desain ruang pertemuan, termasuk penggunaan sistem kunci yang aman. Pastikan bahwa informasi yang dibagikan selama pertemuan tetap terjaga kerahasiaannya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dapat menjadi lingkungan yang efektif untuk berbagai jenis pertemuan dan kegiatan kolaboratif dalam lingkungan kantor. 2. Ruang istirahat. Ruangan istirahat atau area rekreasi di kantor adalah tempat penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa dipertimbangkan dalam merancang dan mengelola ruangan istirahat. A. Kenyamanan dan desain interior. Pilih furnitur yang nyaman seperti sofa, kursi santai, dan meja kecil. Perhatikan pencahayaan yang cukup dan suasana yang menyenangkan. Gunakan warna-warna yang menenangkan dan menciptakan suasana yang positif. B. Fasilitas makan. Sediakan area makan dengan meja dan kursi yang nyaman. Pastikan adanya kulkas, microwave, dan area untuk menyimpan makanan. Ajak karyawan untuk membawa bekal dan menciptakan suasana santai saat makan bersama. Rekreasi. Pasang peralatan hiburan seperti televisi, konsol game, atau meja pingpong. Sediakan permainan sederhana atau buku-buku untuk hiburan ringan. Fasilitasi kegiatan rekreasi atau pertandingan untuk meningkatkan interaksi antar karyawan. D. Tanaman dan dekorasi. Gunakan tanaman hias untuk menciptakan nuansa segar dan alami. Hias ruangan dengan karya seni atau dekorasi yang menarik. Pertimbangkan penggunaan elemen alam untuk meningkatkan keseimbangan dan suasana positif. E. Ketentuan kebersihan dan keteraturan. Tetapkan kebijakan kebersihan yang mencakup pengelolaan sampah dan keteraturan ruangan. Pastikan bahwa karyawan secara bersama-sama berkontribusi untuk menjaga kebersihan dan kerapihan area istirahat. F. Pemberian privasi. Sediakan area yang memungkinkan karyawan untuk istirahat atau bersantai secara pribadi jika diinginkan. Pertimbangan untuk memberikan sejumlah kecil privasi, misalnya, dengan penggunaan partisi atau rak buku. G. Ketersediaan sumber daya kesehatan. Sediakan dispenser air minum atau tempat untuk menyediakan minuman sehat. Pertimbangkan penyediaan buah atau camilan sehat. Hal ketentuan waktu istirahat. Atur kebijakan yang jelas mengenai waktu istirahat untuk mencegah penyalahgunaan ruangan istirahat. Fasilitasi jadwal istirahat yang memungkinkan karyawan untuk menggunakan area tersebut tanpa kebingungan atau kerumitan. Dengan merancang ruangan istirahat dengan cermat dan memperhatikan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas. Bagian 4. Organisasi dan penyimpanan. A. Sistem penyimpanan dokumen. 1. Pilihan rak dan filing. Sistem penyimpanan dokumen yang baik ada menjaga keberlanjutan dan keefisienan operasional kantor. Pilihan rak dan filing yang tepat dapat meningkatkan aksesibilitas, keteraturan, dan keamanan informasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk memilih rak dan filing yang sesuai. Fleksibilitas dan penyesuaian. Pilih rak yang dapat disesuaikan tinggi dan lebarnya untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berubah seiring waktu. Fasilitasi penyesuaian rak agar dapat menampung berbagai ukuran dan jenis dokumen. Bahan dan ketahanan. Pilih rak yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, seperti logam atau kayu berkualitas tinggi.
Pastikan bahwa rak mampu menahan beban berat agar dapat menyimpan banyak dokumen tanpa merusak struktur. Sistem label dan kode warna. Terapkan sistem label dan kode warna untuk memudahkan identifikasi dan pencarian dokumen. Atur rak berdasarkan kategori atau jenis dokumen untuk mempermudah akses. Ruang penyimpanan berkategori. Tentukan ruang khusus untuk dokumen-dokumen yang sangat penting atau bersifat rahasia. Pisahkan dokumen berdasarkan kategori, seperti keuangan, sumber daya manusia, atau proyek khusus. Rak terbuka atau terkunci. Pertimbangkan keamanan dan kerahasiaan informasi saat memilih antara rak terbuka atau terkunci. Gunakan rak terkunci untuk dokumen yang memerlukan tingkat keamanan lebih tinggi. Desain yang estetis. Pilih rak dengan desain yang sesuai dengan estetika kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Pastikan bahwa rak tidak hanya fungsional tetapi juga menambah nilai visual. Ruangan untuk pertumbuhan. Tentukan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dokumen seiring berjalannya waktu. Hindari menumpuk dokumen secara berlebihan untuk mencegah kerusakan atau kesulitan mencari dokumen. Sistem pengunci atau keamanan. Jika diperlukan, pilih rak yang dilengkapi dengan sistem pengunci atau keamanan tambahan. Pastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses dokumen tertentu. Pemeliharaan dan kebersihan. Pertimbangkan kemudahan perawatan dan kebersihan rak. Pastikan bahwa rak mudah dibersihkan dan tahan terhadap debu atau kelembaban. Pemantauan dan evaluasi. Tetap pantau penggunaan rak dan filling secara berkala. Lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem penyimpanan tetap efisien dan memenuhi kebutuhan kantor. Dengan memilih dan merancang sistem penyimpanan dokumen yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kehilangan informasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan terorganisir. 2. Kategori penyimpanan. Penyusunan dokumen berdasarkan kategori adalah langkah kunci dalam menciptakan sistem penyimpanan yang terorganisir dan mudah diakses. Penyimpanan yang tepat membantu meningkatkan efisiensi pencarian dan pengelolaan dokumen. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk menentukan kategori penyimpanan. Fungsionalitas bisnis. Kategorikan dokumen berdasarkan fungsionalitas bisnis, seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, atau proyek-proyek khusus. Sesuaikan kategori dengan struktur organisasi dan kebutuhan bisnis perusahaan. Klasifikasi berdasarkan waktu. Pisahkan dokumen berdasarkan periode waktu, seperti dokumen bulanan, kuartalan, atau tahunan. Atur dokumen yang sering diakses dengan lebih mudah dijangkau daripada dokumen yang jarang digunakan. Prioritas dan frekuensi akses. Tentukan kategori penyimpanan berdasarkan prioritas dan frekuensi akses dokumen. Tempatkan dokumen yang sering digunakan atau yang memerlukan akses cepat di tempat yang lebih mudah dijangkau. Tingkat keamanan. Kelompokkan dokumen berdasarkan tingkat keamanan atau kerahasiaan. Pisahkan dokumen yang bersifat rahasia atau sangat penting dalam kategori yang terlindungi dengan lebih baik. Proyek atau klien. Jika perusahaan sering terlibat dalam proyek-proyek atau memiliki klien-klien tertentu, kategorikan dokumen berdasarkan proyek atau klien. Membuat sistem ini mempermudah pelacakan informasi yang berkaitan dengan proyek atau klien tertentu. Tipe dokumen. Pisahkan dokumen berdasarkan jenisnya, seperti surat, laporan, kontrak, atau nota. Tentukan kategori yang mencerminkan berbagai tipe dokumen yang ada di perusahaan. Kategori dengan subkategori. Kan tingkat detail, buat subkategori di dalam setiap kategori utama. Contohnya, dalam kategori keuangan, subkategori dapat mencakup laporan keuangan, faktur, atau anggaran. Kompatibilitas dengan sistem pengindeksan. Pastikan bahwa kategori penyimpanan sesuai dengan sistem pengindeksan yang digunakan. Konsisten dalam penggunaan kata kunci atau label untuk memudahkan pengindeksan dan pencarian dokumen. Pemahaman pengguna. Pertimbangkan pemahaman dan persepsi pengguna dalam menentukan kategori penyimpanan. Pemahaman yang konsisten oleh semua pengguna akan mempermudah kolaborasi dan pertukaran informasi. Dinamika bisnis. Sesuaikan kategori penyimpanan dengan dinamika bisnis perusahaan. Pastikan bahwa sistem ini dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan struktur organisasi. Dengan merinci kategori penyimpanan yang jelas dan terstruktur,
Perusahaan dapat meningkatkan efisien dokumen, mengurangi kebingungan dalam pencarian informasi, dan meningkatkan responsibilitas terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki. B. Penataan kabel dan listrik. 1. Manajemen kabel yang rapi. Penataan kabel yang rapi bukan hanya masalah estetika, tetapi juga memainkan peran penting dalam keamanan, pemeliharaan, dan keteraturan ruang kantor. Berikut adalah beberapa prinsip untuk manajemen kabel yang rapi. Pemilihan kabel yang sesuai. Gunakan kabel dengan panjang yang sesuai dengan jarak yang akan dihubungkan dan hindari menggunakan kabel yang terlalu panjang. Pilih kabel dengan kualitas baik untuk mengurangi risiko kerusakan dan gangguan. Kabel khusus dan warna coding. Kategorikan kabel berdasarkan fungsi atau perangkat menggunakan kabel khusus dan gunakan warna coding. Misalnya, gunakan warna tertentu untuk kabel listrik, kabel jaringan, atau kabel audio-video. Kabel. Kelompokkan kabel-kabel yang memiliki fungsi atau tujuan serupa. Gunakan klip atau penjepit kabel untuk menyatukan kabel-kabel yang sejenis. Penyembunyian di bawah meja atau lemari khusus. Tempatkan kabel di bawah meja atau gunakan lemari khusus untuk menyembunyikan kabel. Hindari kabel yang menggantung atau terjatuh di sekitar ruang kerja. Pemasangan kabel di dinding atau lantai. Gunakan perlengkapan pemasangan kabel yang dirancang untuk dinding atau lantai. Pastikan pemasangan kabel sesuai dengan aturan keamanan dan tata letak kantor. Labeling kabel. Beri label pada setiap ujung kabel untuk memudahkan identifikasi. Pastikan label mencakup informasi penting seperti tujuan kabel atau perangkat yang dihubungkan. Menggunakan ducting atau pelindung kabel. Gunakan ducting atau pelindung kabel untuk merapihkan dan melindungi kabel-kabel. Pilih ducting dengan desain yang dapat disesuai dengan estetika ruangan. Pemisahan kabel dari peralatan elektronik. Hindari meletakkan kabel di dekat peralatan elektronik yang dapat menghasilkan panas. Pemisahan ini dapat mencegah kerusakan atau kerusakan kabel akibat panas berlebihan. Pemeliharaan berkala. Lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala pada manajemen kabel. Pastikan bahwa kabel-kabel dalam kondisi baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau keausan. Konsistensi dalam manajemen kabel. Terapkan prinsip manajemen kabel yang konsisten di seluruh kantor. Pastikan bahwa setiap bagian ruangan atau meja mengikuti standar yang sama. Pertimbangkan kabel nirkabel. Pertimbangkan penggunaan perangkat nirkabel untuk mengurangi jumlah kabel yang diperlukan. Teknologi nirkabel dapat membantu menciptakan tata ruang yang lebih bersih dan aman. Manajemen kabel yang rapi tidak hanya memberikan keuntungan estetika, tetapi meningkatkan keamanan, mengurangi risiko kecelakaan, dan memudahkan perawatan peralatan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan efisien. 2. Pemilihan sumber daya listrik yang tepat. Pemilihan sumber daya listrik yang tepat merupakan aspek penting dalam penataan kabel dan listrik di ruang kantor. Ini melibatkan pemilihan peralatan dan konfigurasi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan keamanan. Berikut adalah beberapa prinsip untuk pemilihan sumber daya listrik yang tepat. Penentuan daya yang dibutuhkan. Hitung dan tentukan daya listrik yang dibutuhkan oleh setiap perangkat dan peralatan di ruang kantor. Pastikan kekuatan sumber daya listrik memadai untuk mendukung seluruh beban listrik yang ada. Penggunaan stop kontak yang sesuai. Pilih stop kontak yang sesuai dengan jenis dan jumlah peralatan yang akan dihubungkan. Gunakan stop kontak tambahan jika diperlukan untuk pengisian daya yang lebih banyak. Pertimbangan keamanan. Pastikan sumber daya listrik mematuhi standar keamanan yang berlaku. Hindari penggunaan sumber daya listrik yang rusak atau tidak memenuhi persyaratan keamanan. Pengelompokan perangkat berdasarkan daya. Kelompokkan perangkat berdasarkan kebutuhan daya mereka. Hindari pengelompokan perangkat dengan daya tinggi bersamaan dengan perangkat yang membutuhkan daya rendah. Pemisahan alat listrik dan data. Pisahkan instalasi kabel listrik dan kabel data untuk menghindari interferensi dan menjaga keamanan. Gunakan saluran kabel khusus atau perangkat pemisah jika diperlukan. Pemilihan stop kontak pintar. Pertimbangkan penggunaan stop kontak pintar atau sumber daya listrik yang dapat diatur secara otomatis. Stop kontak pintar memungkinkan pengaturan jadwal dan pemutusan daya secara remote. Pertimbangkan penggunaan UPS, Uninterruptible Power Supply.
guna melindungi perangkat dan data dari pemadaman listrik mendadak. Pilih UPS yang memiliki daya sesuai dengan kebutuhan dan memberikan waktu yang cukup untuk menyimpan data sebelum mati total. Evaluasi efisiensi energi. Pertimbangkan peralatan yang memiliki efisiensi energi tinggi. Pilih perangkat yang meminimalkan konsumsi daya untuk mendukung keberlanjutan dan penghematan energi. Perencanaan cadangan dan skalabilitas. Perencanaan untuk cadangan daya dan pertimbangkan skala ruang kantor jika perlu ditambahkan peralatan baru. Pastikan bahwa ruang kantor dapat menanggung pertumbuhan perangkat listrik tanpa mengorbankan efisiensi. Pengelolaan panas dan ventilasi. Pertimbangkan pengelolaan panas yang dihasilkan oleh perangkat listrik. Pastikan ventilasi yang memadai untuk mencegah kelebihan panas dan menjaga suhu ruang kantor tetap nyaman. Pemeliharaan berkala. Lakukan pemeliharaan berkala pada peralatan listrik, stop kontak, kabel, dan perangkat listrik secara teratur untuk memastikan kinerja dan keamanan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pemilihan sumber daya listrik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknologi kantor saat ini. Bagian 5. Faktor lingkungan dan ergonomi. Pencahayaan kantor. 1. Penempatan lampu dan cahaya alami. Pencahayaan kantor adalah faktor kritis yang dapat memengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan kenyamanan karyawan. Penempatan lampu dan optimalisasi cahaya alami adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik. Berikut adalah beberapa prinsip untuk penempatan lampu dan cahaya alami. Pengaturan lampu buatan. Tempatkan lampu buatan dengan merata di seluruh ruangan untuk menghindari bayangan atau area gelap. Gunakan lampu yang memberikan cahaya Tuhan tugas di setiap area. Pertimbangkan intensitas cahaya. Sesuaikan intensitas cahaya dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di setiap area. Pastikan bahwa area kerja mendapat cahaya yang cukup tanpa terlalu terang atau terlalu gelap. Pemanfaatan cahaya alami. Tempatkan meja kerja dekat jendela atau sumber cahaya alami untuk memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari. Manfaatkan tirai atau penutup jendela yang dapat disesuaikan untuk mengatur jumlah cahaya alami yang masuk. Pertimbangkan pencahayaan zonasi. Pisahkan ruang kantor menjadi zona dengan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan tugas. Area kerja individu mungkin membutuhkan pencahayaan yang berbeda dengan ruang pertemuan atau ruang istirahat. Pertimbangkan cahaya berwarna. Gunakan lampu dengan suhu warna yang sesuai dengan aktivitas di ruang tersebut. Cahaya warna putih atau biru cocok untuk meningkatkan konsentrasi, sedang atau hangat cocok untuk suasana yang santai. Gunakan lampu yang dapat diatur. Pilih lampu yang dapat diatur intensitasnya atau warnanya sesuai dengan preferensi individu. Ini memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Hindari silau dan pantulan. Hindari penempatan lampu yang menyebabkan silau atau pantulan pada layar komputer atau permukaan kerja. Gunakan peralatan pencahayaan yang difokuskan untuk menghindari efek yang mengganggu. Perencanaan pencahayaan darurat. Pertimbangkan pencahayaan darurat sebagai bagian dari perencanaan keselamatan. Pastikan bahwa ada sumber cahaya darurat yang dapat diandalkan dalam situasi keadaan darurat atau pemadaman listrik. Pertimbangkan kesehatan mata. Pilih pencahayaan yang mendukung kesehatan mata, seperti lampu yang tidak menyebabkan mata cepat lelah atau ketegangan mata. Beri kesempatan mata untuk beradaptasi cahayaan melalui pengaturan intensitas atau pilihan warna. Pemeliharaan berkala. Lakukan pemeliharaan berkala pada sistem pencahayaan, termasuk pembersihan lampu dan penggantian bola lampu yang sudah mati. Pastikan bahwa seluruh sistem pencahayaan berfungsi dengan baik untuk mencegah gangguan produktivitas. Dengan memperhatikan penempatan lampu dan optimalisasi cahaya alami, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan mendukung kesejahteraan karyawan. 2. Pilihan lampu yang sesuai. Pemilihan jenis lampu yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas. Berikut adalah beberapa prinsip untuk memilih lampu yang sesuai. Cahaya LED. Pertimbangkan penggunaan lampu LED yang memiliki sejumlah keunggulan, termasuk efisiensi energi, umur panjang, dan pilihan warna yang beragam. Lampu LED juga meratakan cahaya dengan baik dan mengurangi suhu warna yang sesuai.
Pilih lampu dengan suhu warna yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas di ruang kantor. Cahaya berwarna putih atau biru cocok untuk meningkatkan konsentrasi, sedangkan cahaya kuning atau hangat cocok untuk suasana yang santai. Indeks rendah matahari, Cherry. Perhatikan indeks rendah matahari, Cherry, saat memilih lampu. Cherry mengukur kemampuan lampu untuk mereproduksi warna dengan akurat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik warna yang direproduksi. Efisiensi energi. Pilih lampu yang memiliki tingkat efisiensi energi tinggi untuk mengurangi konsumsi daya. Lampu yang ramah lingkungan dapat membantu perusahaan dalam upaya keberlanjutan. Luminansi yang dapat diatur. Gunakan lampu dengan tingkat luminansi yang dapat diatur. Dengan kemampuan pengaturan intensitas cahaya, karyawan dapat menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan tugas. Hindari flicker atau hindari lampu yang menghasilkan efek berkedip atau flicker, karena dapat menyebabkan ketegangan mata dan sakit kepala. Pilih lampu dengan teknologi anti berkedip atau flicker free. Kesesuaian dengan tugas. Sesuaikan jenis lampu dengan tugas yang dilakukan di ruang kantor. Gunakan lampu yang memberikan pencahayaan langsung dan fokus untuk area kerja, sementara lampu yang lebih lembut cocok untuk area istirahat atau pertemuan. Sesuaikan dengan desain interior. Pilih lampu yang sesuai dengan desain interior kantor. Lampu tidak hanya berfungsi sebagai sumber cahaya, tetapi juga dapat menjadi elemen dekoratif yang meningkatkan estetika ruangan. Keberlanjutan dan daur ulang. Pertimbangkan aspek keberlanjutan dan daur ulang dalam pemilihan lampu. Pilih lampu yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang setelah habis masa pakainya. Uji kualitas dan merek terpercaya. Pilih lampu dari merek terpercaya yang telah diuji kualitasnya. Membeli lampu dari merek terpercaya dapat meningkatkan keandalan dan umur pakai lampu. Pemantauan umur pakai. Pemantauan umur pakai lampu dan lakukan penggantian secara berkala sesuai dengan rekomendasi produsen. Lampu yang sudah tua atau rusak dapat menghasilkan cahaya yang kurang optimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dalam pemilihan lampu, perusahaan dapat menciptakan pencahayaan kantor yang sesuai dengan kebutuhan tugas, nyaman untuk karyawan, dan mendukung produk. B. Ventilasi dan sirkulasi udara. 1. Peran sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik dalam ruang kantor memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan dan kinerja karyawan. Berikut adalah beberapa peran penting dari sirkulasi udara dalam lingkungan kantor. Pengendalian suhu. Sirkulasi udara membantu dalam pengendalian suhu ruangan. Udara yang bergerak dengan baik dapat membantu menyebarkan udara dingin atau hangat secara merata, menciptakan suhu yang nyaman bagi karyawan. Penyebaran cahaya alami. Udara yang bergerak membantu dalam penyebaran cahaya alami dari jendela atau sumber cahaya alami lainnya. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan dan menciptakan atmosfer yang lebih terang dan segar. Pengurangan kelembapan dan bau. Sirkulasi udara dapat membantu mengurangi kelembapan dan menghilangkan bau yang tidak diinginkan di ruang kantor. Kelembapan yang terkontrol lingkungan yang lebih nyaman dan mengurangi pertumbuhan jamur atau mikroorganisme berbahaya. Penghapusan partikel udara. Sirkulasi udara membantu menghapus partikel debu, serbuk, atau polusi udara lainnya. Ini dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruang kantor dan mendukung kesehatan pernapasan karyawan. Mengurangi risiko penyebaran penyakit. Sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit di antara karyawan. Penukaran udara yang efektif dapat mengurangi konsentrasi patogen dan meminimalkan risiko penularan infeksi. Meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Udara segar dan sirkulasi udara yang baik dapat meningkatkan tingkat oksigen dalam ruangan, yang berkontribusi pada peningkatan konsentrasi dan kinerja karyawan. Lingkungan yang segar dan nyaman dapat menciptakan suasana kerja yang lebih produktif. Mengurangi kelelahan dan ketegangan. Sirkulasi udara dapat membantu dan ketegangan di antara karyawan. Ruang kantor yang terasa segar dan berenergi positif dapat meningkatkan kesejahteraan dan mood karyawan. Penting dalam ruang tertutup. Dalam ruang kantor yang tertutup, sirkulasi udara menjadi lebih penting karena kurangnya akses ke udara segar dari luar. Penggunaan sistem ventilasi yang efisien dapat mendukung sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Meningkatkan kenyamanan termal.
Sirkulasi udara dapat membantu menjaga kenyamanan termal karyawan dengan menyebarkan udara dingin atau hangat secara merata. Kenyamanan termal yang optimal dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Dukungan untuk kesehatan dan keselamatan. Sirkulasi udara yang baik mendukung kondisi kesehatan dan keselamatan karyawan. Lingkungan kantor yang segar dapat mengurangi risiko masalah kesehatan terkait dengan kualitas udara yang buruk. Dengan memahami peran sirkulasi udara dalam lingkungan kantor dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan ventilasi yang memadai dan udara yang bersih, menciptakan ruang kerja yang optimal untuk kesejahteraan dan kinerja karyawan. 2. Solusi untuk ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik dalam lingkungan kantor adalah kunci untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan karyawan. Berikut adalah beberapa solusi untuk menciptakan ventilasi yang baik. Penggunaan sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Investasikan dalam sistem HVAC yang efisien untuk mengatur suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan pemeliharaan rutin dan pembaruan peralatan agar tetap berfungsi optimal. Jendela yang dapat dibuka. Jika memungkinkan, desain ruangan dengan jendela yang dapat dibuka untuk memungkinkan aliran udara segar dari luar. Anjurkan karyawan untuk membuka jendela saat cuaca memungkinkan untuk sirkulasi udara tambahan. Penggunaan purifier udara. Tempatkan purifier udara di area strategis dalam kantor untuk membersihkan partikel udara yang mungkin mengganggu kesehatan. Pilih purifier udara yang dilengkapi dengan filter HEPA untuk menyaring debu dan alergen. Sistem exhaust dan ventilasi tambahan. Pastikan keberadaan sistem exhaust yang baik di area dapur atau ruang yang mungkin menghasilkan asap atau bau yang tidak diinginkan. Pertimbangkan instalasi ventilasi tambahan di area dengan risiko rendahnya sirkulasi udara. Zonasi udara. Bagi ruangan kantor menjadi zona berdasarkan kebutuhan peralatan dan kegiatan. Pastikan bahwa sirkulasi udara dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan setiap zona. Pemantauan kualitas udara. Gunakan sensor kualitas udara untuk memantau tingkat CO2, kelembaban, dan partikel lainnya. Terapkan sistem pemberitahuan otomatis jika parameter kualitas udara mencapai tingkat yang tidak sehat. Perawatan tanaman hidup. Pertimbangkan penempatan tanaman hidup di kantor yang dapat membantu menyaring udara dan meningkatkan kualitas udara. Pilih tanaman yang tahan dalam kondisi ruangan. Edukasi karyawan. Berikan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya ventilasi dan cara mereka dapat berkontribusi. Ajarkan cara menjaga kebersihan area kerja dan menghindari kebiasaan yang dapat merugikan kualitas udara. Perencanaan ruang terbuka. Jika memungkinkan, pertimbangkan desain ruang terbuka yang memfasilitasi aliran udara lebih baik. Tempatkan ruang terbuka strategis untuk memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik di seluruh kantor. Dengan menerapkan solusi ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kantor yang lebih sehat, nyaman, dan mendukung kesejahteraan karyawan melalui perhatian pada sirkulasi udara yang baik. Bagian 6. Aspek teknologitas. Integrasi teknologi. 1. Pemilihan dan penempatan perangkat. Integrasi teknologi dalam tata ruang kantor memegang peran kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Pemilihan dan penempatan perangkat teknologi harus mempertimbangkan beberapa aspek penting. Analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan teknologi untuk mengidentifikasi perangkat yang sesuai dengan aktivitas dan tugas kantor. Pertimbangkan kebutuhan spesifik departemen atau tim dalam pemilihan perangkat. Ketersediaan listrik dan jaringan. Pastikan ketersediaan daya listrik yang memadai untuk mendukung perangkat elektronik. Pertimbangkan pemasangan stop kontak dan penempatan kabel yang sesuai. Fleksibilitas penempatan. Pilih perangkat yang dapat ditempatkan dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan tugas. Gunakan furnitur atau sistem penempatan yang mendukung perubahan konfigurasi ruang. Penggunaan. Pertimbangkan ergonomi dalam pemilihan dan penempatan perangkat. Pastikan bahwa perangkat ditempatkan pada ketinggian yang sesuai, memiliki tata letak yang nyaman, dan mendukung kesehatan pengguna. Integrasi perangkat nirkabel. Pilih perangkat nirkabel untuk mengurangi ketergantungan pada kabel. Teknologi nirkabel memberikan fleksibilitas dan kebersihan dalam tata ruang kantor. Aksesibilitas dan keamanan. Pastikan perangkat dapat diakses dengan mudah oleh karyawan yang membutuhkannya.
Implementasikan langkah-langkah keamanan seperti penggunaan password atau autentikasi ganda untuk melindungi data sensitif. Ketersediaan peralatan khusus. Pastikan ketersediaan peralatan khusus yang mungkin diperlukan, seperti proyektor, printer, atau perangkat khusus departemen tertentu. Tetapkan lokasi yang strategis untuk perangkat ini agar dapat diakses oleh yang membutuhkan. Integrasi sistem. Pastikan perangkat dapat terintegrasi dengan sistem teknologi yang ada di kantor. Pilih perangkat yang mendukung interoperabilitas dan kompatibilitas dengan perangkat lainnya. Perawatan dan pemeliharaan. Rencanakan perawatan dan pemeliharaan rutin untuk perangkat elektronik. Pastikan bahwa tim IT dapat dengan mudah mengakses perangkat untuk pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan. Update dan upgrade. Pilih perangkat yang dapat diupdate atau diupgrade sesuai dengan perkembangan teknologi. Pertimbangkan masa pakai perangkat dan kebutuhan untuk upgrade perangkat secara berkala. Pertimbangkan aspek keberlanjutan. Pertimbangkan keberlanjutan dalam pemilihan perangkat, seperti penggunaan perangkat yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Pilih produsen atau merek yang memiliki kebijakan keberlanjutan yang baik. Integrasi teknologi yang efektif dalam tata ruang kantor dapat meningkatkan efisiensi operasional, kolaborasi tim, dan pemilihan dan penempatan perangkat yang tepat adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. 2. Sistem integrasi untuk produktivitas. Sistem integrasi untuk produktivitas merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa perangkat dan aplikasi dapat beroperasi secara sinergis untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan sistem integrasi untuk produktivitas. Interoperabilitas aplikasi. Pastikan bahwa aplikasi yang digunakan di kantor dapat berintegrasi satu sama lain. Integrasi yang baik memungkinkan transfer data dan informasi antar aplikasi tanpa hambatan. Sistem cloud dan kolaborasi online. Pertimbangkan penggunaan sistem cloud untuk menyimpan dan berbagi data secara efisien. Gunakan aplikasi kolaborasi online untuk memfasilitasi kerjasama tim, seperti Google Workspace atau Microsoft 365. Integrasi kalender dan penjadwalan. Pastikan kalender dan sistem penjadwalan terintegrasi dengan baik. Kemudahan mengatur rapat, mengundang peserta, dan melihat jadwal dapat meningkatkan produktivitas. Pengelolaan proyek dan tugas. Gunakan sistem pengelolaan proyek dan tugas yang terintegrasi. Memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke tugas, tenggat waktu, dan progres proyek. Integrasi komunikasi. Pastikan sistem komunikasi terintegrasi, termasuk email, pesan instan, dan konferensi video. Integrasi yang baik memungkinkan karyawan berkomunikasi tanpa hambatan di seluruh platform. Sistem keamanan terintegrasi. Pertimbangkan sistem keamanan yang terintegrasi untuk melindungi data dan informasi. Implementasikan autentikasi ganda dan tindakan keamanan lainnya secara sistematis. Pemantauan kinerja dan analitika. Gunakan kinerja untuk mengukur produktivitas dan efisiensi. Analitika yang baik dapat memberikan wawasan untuk perbaikan proses kerja. Otomatisasi tugas rutin. Implementasikan otomatisasi untuk tugas-tugas rutin dan berulang. Otomatisasi dapat menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan manusiawi. Integrasi perangkat keras. Pastikan integrasi perangkat keras seperti printer, pemindai, dan perangkat penyimpanan. Kesesuaian perangkat keras dengan sistem yang digunakan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Sistem pelaporan dan analisis. Implementasikan sistem pelaporan yang dapat diakses dan diintegrasikan dengan mudah. Analisis data yang terintegrasi dapat memberikan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Pembaruan dan pemeliharaan sistem. Pastikan bahwa sistem dapat diperbarui dan dipelihara secara teratur. Pembaruan sistem memastikan keamanan dan kinerja. Pelatihan dan dukungan pengguna. Sediakan pelatihan yang memadai untuk pengguna agar dapat memanfaatkan sistem integrasi dengan baik. Dukungan pengguna yang efektif penting untuk mengatasi masalah atau pertanyaan yang mungkin timbul. Integrasi sistem yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang terhubung, efisien, dan mendukung produktivitas. Dengan memastikan bahwa perangkat dan aplikasi beroperasi secara sinergis, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan responsivitas terhadap perubahan. B. Aksesibilitas fasilitas. 1. Ruang dostabilitas.
Ruang dostabilitas dirancang untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan aksesibilitas dapat menciptakan lingkungan kantor yang inklusif dan ramah bagi semua karyawan. Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan untuk ruang dostabilitas meliputi: desain ruang yang luas. Pastikan ruang dostabilitas memiliki desain yang cukup luas untuk memungkinkan pergerakan yang bebas bagi pengguna kursi roda atau perangkat mobilitas lainnya. Akses mudah. Sediakan pintu yang lebar dan mudah diakses untuk memfasilitasi masuk dan keluar ruangan dengan mudah. Perhatikan penempatan pintu agar tidak menghambat aksesibilitas. Furnitur yang sesuai. Pilih furnitur yang dapat diakses dengan mudah oleh semua individu, termasuk yang memiliki keterbatasan mobilitas. Pertimbangkan ketinggian meja dan kursi yang sesuai untuk fasilitas kebersihan yang terjangkau. Pastikan fasilitas kebersihan, seperti wastafel dan toilet, dapat dijangkau dengan mudah oleh semua individu. Sediakan pegangan atau penyangga jika diperlukan untuk memberikan dukungan tambahan. Akses ke alat dan fasilitas elektronik. Pastikan bahwa semua alat elektronik dan fasilitas di ruang dostabilitas dapat diakses dan digunakan oleh individu dengan berbagai kebutuhan. Tanda dan informasi yang jelas. Pasang tanda dan informasi yang jelas untuk memberikan petunjuk dan panduan di dalam ruang dostabilitas. Gunakan tanda-tanda braille atau simbol-simbol universal untuk meningkatkan aksesibilitas. Pencahayaan yang optimal. Pastikan pencahayaan di ruang dostabilitas optimal untuk memfasilitasi penggunaan dan navigasi yang nyaman. Gunakan pencahayaan yang tidak menyilaukan dan cukup terang. Fasilitas untuk menyusui atau perawatan. Pertimbangkan kebutuhan khusus, seperti ruang untuk menyusui atau perawatan kesehatan, dan sediakan fasilitas yang sesuai. Pertimbangkan kebutuhan khusus individu. Selidiki kebutuhan khusus individu atau karyawan dengan keterbatasan mobilitas yang bekerja di kantor. Bersiap untuk menyesuaikan ruang dostabilitas sesuai dengan kebutuhan spesifik. Konsultasi dengan karyawan. Melibatkan karyawan dengan keterbatasan mobilitas dalam perencanaan dan penyesuaian ruang dostabilitas. Dapat melakukan konsultasi untuk memastikan kebutuhan individu terpenuhi. Dengan memperhatikan semua aspek ini, perusahaan dapat menciptakan ruang dostabilitas yang ramah dan mendukung aksesibilitas bagi semua karyawan, menjadikan lingkungan kerja lebih inklusif. 2. Ramping dan ramah difabel. Ramping dan fasilitas yang ramah difabel merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kantor yang inklusif dan memastikan bahwa, termasuk mereka dengan berbagai kebutuhan khusus, dapat mengakses fasilitas dengan nyaman. Berikut adalah poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Desain ramping. Pasang ramping di pintu masuk atau area yang memiliki perbedaan ketinggian untuk memudahkan akses kursi roda atau perangkat mobilitas lainnya. Pastikan kehalusan dan kemudahan penggunaan ramping. Jalur dan pejalan kaki yang jelas. Sedikitkan atau hindari penggunaan tangga dan berikan jalur yang jelas dan aman bagi pejalan kaki. Pertimbangkan penggunaan jalan setapak atau jalur pejalan kaki yang ramah difabel. Fasilitas parkir yang sesuai. Sediakan tempat parkir yang sesuai dan terdekat dengan pintu masuk untuk difabel. Tandai dan tentukan tempat parkir khusus bagi kendaraan difabel. Ketinggian meja dan kursi yang sesuai. Pastikan bahwa meja dan kursi di area publik dan ruang kerja dapat diakses dengan mudah oleh semua individu. Sesuaikan ketinggian meja dan kursi agar dapat digunakan oleh mereka dengan keterbatasan mobilitas. Fasilitas toilet yang ramah difabel. Sediakan fasilitas toilet yang ramah difabel dengan ruang yang cukup, pegangan, dan peralatan yang sesuai. Pastikan toilet dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda. Tanda-tanda inklusif. Gunakan tanda-tanda yang inklusif dan jelas untuk memandu individu dengan berbagai kebutuhan. Tanda-tanda braille atau simbol-simbol universal dapat meningkatkan aksesibilitas informasi. Perawatan rutin dan pemeliharaan. Lakukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa fasilitas ramah difabel tetap dalam kondisi baik. Perbaiki atau ganti peralatan yang rusak segera setelah ditemukan. Fasilitas dan ruang khusus. Rancang ruang khusus, seperti ruang istirahat atau ruang pertemuan, yang dapat diakses oleh semua individu. Pastikan semua ruang dapat hambatan. Pelatihan dan kesadaran.
Lakukan pelatihan kepada seluruh staf tentang pentingnya dan cara berinteraksi dengan individu yang memiliki kebutuhan khusus. Tingkatkan kesadaran akan kebutuhan aksesibilitas dan inklusivitas. Konsultasi dengan komunitas difabel. Melibatkan komunitas difabel atau karyawan yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses perencanaan dan evaluasi fasilitas. Dengan mendengarkan pengalaman dan saran dari individu tersebut, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan yang sebenarnya. Dengan memperhatikan poin-poin ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kantor yang ramah difabel, mendukung aksesibilitas, dan memberikan pengalaman yang positif bagi semua karyawan. Bagian 7. Keamanan dan perlindungan data. A. Keamanan fisik kantor. 1. Pengamanan pintu dan akses. Keamanan fisik kantor adalah aspek penting untuk melindungi aset informasi rahasia dan kesejahteraan karyawan. Fokus pada pengamanan pintu dan akses dapat mencegah akses yang tidak sah dan menjaga keamanan lingkungan kerja. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Sistem penguncian yang aman. Gunakan sistem penguncian yang aman dan dapat diandalkan untuk pintu masuk utama dan pintu-pintu akses kritis lainnya. Pertimbangkan penggunaan kunci elektronik, kartu akses, atau sistem identifikasi biometrik. Pantauan dan rekam. Pasang sistem pemantauan CCTV di pintu masuk dan area-area penting untuk mengawasi aktivitas. Simpan rekaman video untuk jangka waktu tertentu sesuai kebijakan keamanan. Akses terbatas. Terapkan prinsip akses terbatas untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang memerlukan akses dapat memasuki area tertentu. Tentukan tingkatan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Akses. Lakukan audit secara berkala terhadap akses karyawan untuk memastikan bahwa hak akses tetap relevan dan sesuai dengan peraturan keamanan. Hapus atau batasi akses yang tidak diperlukan. Penggunaan sistem keamanan otomatis. Pilih sistem keamanan otomatis yang dapat memberikan peringatan atau tindakan langsung dalam situasi darurat. Gunakan sensor gerak atau detektor pintu untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Keamanan 24/7. Pastikan adanya keamanan 24/7, terutama di pintu masuk utama atau area akses kritis. Bekerja sama dengan layanan keamanan profesional jika diperlukan. Pelatihan keamanan karyawan. Berikan pelatihan keamanan kepada karyawan untuk memastikan kesadaran akan kebijakan dan prosedur keamanan. Ajarkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau kejadian yang dapat mengancam keamanan. Sistem pengamanan. Lakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem pengamanan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Pastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Penanganan pengunjung. Terapkan prosedur yang ketat untuk penanganan pengunjung. Berikan identifikasi atau kartu tamu yang dapat dilacak untuk setiap pengunjung yang masuk. Pemeriksaan tas dan barang. Lakukan pemeriksaan tas dan barang bawaan setiap kali diperlukan, terutama pada pintu masuk utama. Ini membantu mencegah masuknya barang-barang yang tidak diinginkan atau berbahaya. Kebijakan keamanan data. Pastikan bahwa kebijakan keamanan data diterapkan untuk melindungi informasi sensitif dan data perusahaan. Edukasi karyawan tentang praktik keamanan data yang baik. Dengan memperhatikan keamanan fisik kantor, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi, memastikan keberlanjutan operasi lindungi kepentingan perusahaan. 2. CCTV dan sistem keamanan. Penerapan CCTV dan sistem keamanan elektronik dapat memberikan lapisan tambahan untuk melindungi kantor. Berikut adalah poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Penempatan CCTV yang tepat. Tempatkan kamera CCTV di lokasi-lokasi strategis, termasuk pintu masuk, area parkir, dan ruang umum. Pastikan cakupan kamera mencakup area yang kritis. Pemantauan real-time. Sediakan sistem pemantauan real-time untuk memonitor aktivitas kantor secara langsung. Tim keamanan dapat merespons dengan cepat jika terdeteksi situasi yang mencurigakan. Rekaman dan penyimpanan data. Pastikan bahwa sistem CCTV dapat merekam dan menyimpan data dengan baik. Tentukan kebijakan penyimpanan rekaman untuk keperluan investigasi di masa depan. Sistem alarm keamanan. Pasang sistem alarm keamanan peringatan saat terdeteksi kegiatan yang mencurigakan. Hubungkan sistem alarm dengan pusat keamanan atau keamanan eksternal.
Integrasi sistem keamanan. Integrasikan sistem CCTV dengan sistem keamanan lainnya, seperti kontrol akses atau sistem alarm. Keberlanjutan dan efektivitas sistem dapat ditingkatkan melalui integrasi. Pemeriksaan berkala dan perawatan. Lakukan pemeriksaan berkala pada semua peralatan keamanan, termasuk CCTV dan sistem alarm. Perawatan rutin akan memastikan kinerja optimal. Keamanan data. Pastikan bahwa sistem keamanan dan CCTV terlindungi dari potensi ancaman siber. Amankan data rekaman dan informasi keamanan secara efektif. Pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan sistem keamanan dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Kesadaran karyawan dapat menjadi dalam sistem keamanan. Dengan memperhatikan keamanan fisik kantor dan menerapkan sistem keamanan yang efektif, perusahaan dapat menjaga keamanan aset, melindungi karyawan, dan memberikan rasa aman dalam lingkungan kerja. B. Perlindungan data dan privasi. 1. Sistem pengamanan data. Perlindungan data dan privasi merupakan aspek kritis dalam pengelolaan informasi di lingkungan kantor. Mengamankan data karyawan dan perusahaan dari ancaman internal dan eksternal memerlukan implementasi sistem pengamanan data yang kuat. Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan data dan privasi termasuk enkripsi data. Implementasikan teknologi enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan data yang dikirim melalui jaringan. Enkripsi membantu mencegah akses yang tidak sah dan melindungi informasi sensitif. Kebijakan akses yang ketat. Tetapkan kebijakan akses yang ketat terhadap data bahwa hanya karyawan yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tertentu. Sesuaikan tingkat akses dengan tugas dan tanggung jawab individu. Sistem otentikasi yang kuat. Gunakan sistem otentikasi yang kuat, seperti otentikasi 2 faktor, 2FA, untuk memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses ke data. Sistem otentikasi yang kuat mengurangi risiko akses yang tidak sah. Pemantauan aktivitas pengguna. Lakukan pemantauan aktivitas pengguna untuk mendeteksi potensi ancaman atau perilaku yang mencurigakan. Pengawasan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi serangan atau kebocoran data. Pembaruan perangkat lunak rutin. Pastikan perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Pembaruan rutin membantu melindungi sistem dari kerentanan keamanan yang telah diidentifikasi. Penyimpanan data yang aman. Simpan data karyawan dan perusahaan aman dan terenkripsi. Pertimbangkan penyimpanan data off-site atau cloud dengan keamanan tinggi. Pelatihan karyawan. Berikan pelatihan keamanan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap praktik keamanan data yang baik. Edukasi karyawan mengenai risiko keamanan dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi informasi. Kebijakan penghapusan data. Tetapkan kebijakan yang jelas untuk penghapusan data yang tidak diperlukan. Pastikan data yang tidak lagi diperlukan dihapus secara aman untuk mencegah risiko kebocoran informasi. Proteksi dari malware dan virus. Gunakan perangkat lunak keamanan yang dapat melindungi sistem dari malware, virus, dan serangan siber lainnya. Perbarui dan pindai sistem secara berkala untuk mengidentifikasi dan menghapus ancaman potensial. Pemulihan data dan rencana kontinuitas bisnis. Bangun rencana pemulihan data dan rencana kontinuitas bisnis untuk menghadapi insiden keamanan. Pastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cepat setelah insiden keamanan terjadi. Kepatuhan hukum dan regulasi. Pastikan bahwa sistem keamanan data mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan perlindungan data dan privasi. Terapkan praktik-praktik keamanan yang sesuai dengan standar dan persyaratan hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan perlindungan data dan privasi, mengurangi risiko kebocoran informasi, dan menjaga integritas data karyawan dan perusahaan. 2. Kebijakan privasi dan keamanan. Kebijakan privasi dan keamanan adalah landasan penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data perusahaan. Kebijakan ini memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan perlindungan informasi. Berikut adalah beberapa elemen masukan dalam kebijakan privasi dan keamanan. Tujuan kebijakan. Jelaskan tujuan kebijakan, yaitu melindungi informasi dan data perusahaan, mematuhi peraturan privasi, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.
Definisi data sensitif. Identifikasi dan definisikan jenis data yang dianggap sebagai data sensitif atau rahasia. Contoh data sensitif termasuk informasi pribadi, keuangan, atau bisnis yang dapat membahayakan perusahaan jika bocor. Pengumpulan dan penggunaan data. Tetapkan batasan dan prosedur untuk pengumpulan dan penggunaan data. Pastikan bahwa data hanya dikumpulkan untuk tujuan yang sah dan digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Autentikasi dan otorisasi. Jelaskan langkah-langkah autentikasi yang diperlukan untuk mengakses data. Tentukan level otorisasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Enkripsi dan persyaratan penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan data yang ditransmisikan melalui jaringan. Tentukan langkah-langkah keamanan jaringan untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah. Penghapusan dan pengelolaan data. Tetapkan kebijakan penghapusan data yang tidak diperlukan lagi. Jelaskan prosedur pengelolaan data, termasuk penyimpanan data, pembaruan, dan penghapusan sesuai kebutuhan. Pelaporan insiden keamanan. Tentukan prosedur untuk melaporkan dan menanggapi insiden keamanan data. Pastikan bahwa karyawan tahu bagaimana melaporkan potensi pelanggaran keamanan atau kerentanan. Pelatihan karyawan. Sediakan pelatihan reguler kepada karyawan tentang praktik keamanan dan kebijakan privasi. Pastikan bahwa seluruh staf memahami dan mengikuti langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan. Kepatuhan regulasi. Perbarui kebijakan secara berkala untuk memastikan peraturan dan regulasi privasi data yang berlaku. Pastikan bahwa kebijakan mematuhi standar keamanan dan privasi yang berlaku. Audit dan evaluasi. Rencanakan audit secara berkala untuk menilai keefektifan kebijakan privasi dan keamanan. Lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa kebijakan tetap relevan. Konsekuensi pelanggaran. Jelaskan konsekuensi yang mungkin dihadapi individu atau pihak yang melanggar kebijakan privasi dan keamanan. Termasuk sanksi atau tindakan disiplin yang sesuai. Dengan merancang kebijakan privasi dan keamanan yang kokoh, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang aman, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar keamanan dan privasi data. Bagian 8. Kesimpulan. A. Pentingnya penataan perlengkapan kantor yang efektif. Penataan perlengkapan kantor yang efektif adalah elemen kritis dan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman. Pentingnya penataan perlengkapan kantor dapat dirangkum dalam beberapa poin kunci. Meningkatkan produktivitas. Penataan perlengkapan kantor yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan menciptakan alur kerja yang efisien dan meminimalkan gangguan. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Penempatan peralatan dan penataan ruang kerja yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mendukung kesejahteraan karyawan, dan mengurangi stres. Fasilitas kolaborasi dan komunikasi. Pengaturan ruang kerja yang efektif dapat mendorong kolaborasi dan komunikasi antar karyawan, memfasilitasi pertukaran ide dan proyek kolaboratif. Memaksimalkan pemanfaatan ruang. Dengan merancang penempatan peralatan dan ruang kerja secara bijaksana, perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang kantor, mengoptimalkan setiap area yang tersedia. Mendorong inovasi. Penataan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi, memberikan karyawan ruang untuk berpikir kreatif dan mengeksplorasi ide-ide baru. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Desain meja dan kursi yang mendukung kesehatan, pencahayaan yang baik, dan ventilasi yang memadai dapat berkontribusi pada kesejahteraan karyawan. Mengakomodasi perubahan kebutuhan. Fleksibilitas dalam penataan perlengkapan kantor memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis dan struktur organisasi. Representasi identitas perusahaan. Penempatan logo, branding, dan desain interior yang tepat dapat menjadi representasi nilai dan budaya perusahaan, menciptakan identitas yang kuat. Penerapan teknologi dan keberlanjutan. Integrasi teknologi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan adalah elemen rancang penataan perlengkapan kantor modern. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Proses evaluasi yang berkelanjutan dan umpan balik dari karyawan memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan penataan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
Dengan memahami pentingnya penataan perlengkapan kantor, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Penataan yang efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi kesuksesan organisasi secara keseluruhan. B. Tantangan dan peluang dalam penataan kantor modern. Penataan kantor modern membawa sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dipahami dan diatasi oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek yang menonjol. Tantangan. Fleksibilitas versus struktur. Tantangan dalam menciptakan ruang yang fleksibel tanpa mengorbankan struktur dan efisiensi. Teknologi yang terus berkembang, integrasi teknologi yang terus berkembang memerlukan perhatian ekstra agar tetap relevan dan berfungsi optimal. Privasi dan keterbukaan, menangani seimbang antara memfasilitasi kolaborasi dan mempertahankan privasi karyawan. Peluang. Desain inovatif, peluang untuk merancang ruang kantor dengan desain inovatif yang meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Kemajuan teknologi, pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman kerja yang lebih baik. Kebijakan keberlanjutan, mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan dalam desain kantor untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Adaptasi terhadap perubahan. Cepat berubahnya kebutuhan bisnis. Kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan struktur organisasi. Dinamika pekerjaan hybrid, meningkatnya pekerjaan jarak jauh dan perluasan model kerja hybrid, yang dalam merancang ruang kerja yang sesuai. Keseimbangan antara fungsi dan estetika. Fungsi dan kesehatan, menemukan keseimbangan antara fungsi kerja dan faktor kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Estetika dan budaya perusahaan, menyelaraskan estetika desain dengan budaya perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang merefleksikan nilai-nilai perusahaan. Investasi dalam kesejahteraan karyawan. Peningkatan kesejahteraan karyawan, memanfaatkan penataan kantor untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan. Tantangan mental dan emosional, mengatasi tantangan mental dan emosional melalui desain yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan potensi penataan kantor modern. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dalam merancang dan mengelola mereka. C. Langkah-langkah untuk meningkatkan penataan perlengkapan kantor. Meningkatkan penataan perlengkapan kantor memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penataan perlengkapan kantor. Evaluasi kebutuhan bisnis. Identifikasi kebutuhan bisnis dan tata ruang yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Libatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif. Pelibatan karyawan. Dapatkan umpan balik dari karyawan mengenai kebutuhan mereka dan pengalaman bekerja dengan tata ruang yang ada. Libatkan karyawan dalam perancangan dan perubahan penataan kantor untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan. Penyusunan rencana penataan. Buat rencana penataan yang mencakup penempatan peralatan, pengaturan ruang kerja, dan penggunaan ruang bersama. Pertimbangkan fleksibilitas agar dapat mengakomodasi perubahan tren kerja. Penerapan ergonomi. Fokus pada desain meja dan kursi yang mendukung kesehatan dan kenyamanan karyawan. Pertimbangkan faktor ergonomi untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan produktivitas. Integrasi teknologi. Pastikan integrasi teknologi yang efektif, termasuk pemasangan jaringan internet dan sistem listrik yang mendukung kebutuhan perangkat modern. Gunakan alat dan perangkat lunak terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Desain interior yang estetis. Pertimbangkan desain interior yang mencerminkan budaya dan nilai perusahaan. Gunakan warna, pencahayaan, dan penempatan logo yang mendukung identitas merek. Fleksibilitas ruang. Rancang ruang yang dapat diatur ulang sesuai kebutuhan. Pertimbangkan penggunaan furnitur modular dan partisi yang dapat dipindahkan. Implementasi kebijakan keberlanjutan. Pertimbangkan penggunaan lingkungan dalam penataan kantor. Implementasikan kebijakan keberlanjutan seperti daur ulang dan penghematan energi. Monitoring dan evaluasi terus-menerus. Terapkan sistem pemantauan untuk mengukur penggunaan ruang dan kepuasan karyawan. Evaluasi secara berkala dan lakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan umpan balik dan performa.
Pelatihan dan kesadaran. Berikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan dan manfaat dari penataan kantor yang ditingkatkan. Tingkatkan kesadaran akan praktik keamanan dan kesehatan di tempat kerja. Kolaborasi dengan profesional desain. Pertimbangkan kerjasama dengan profesional desain interior untuk mendapatkan pandangan ahli dalam merancang ruang yang optimal. Libatkan ahli desain untuk memastikan estetika dan fungsi terintegrasi dengan baik. Menerapkan langkah-langkah ini akan membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dan produktivitas.